Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Al-ayah. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin والصحابة وتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والغزالي والأولاد السعف الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كي حجي أحمد ناصر الله بن كي حجي عبد الرحيم Mu'alif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni. Mu'alif tafsir Munir Syekh Wabazuhaili. Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihim wa fu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ibu-ibu rahimakumullah, langsung mawon muhadharah ke-9 Al-Munakahatu, tentang pernikahan, bab nikahul musyrikati, menikahi orang musyrik. Nanti apa bedanya musyrik sama ahlul kitab? Tidak semua non muslim itu musyrik. Itu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya atau mungkin bisa dibahas pada bab ini. Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Wala tangkihu, makna wala tangkihu lan ojo nikahi sapa sira kabeh al musyrikati ing pira-pira wong musyrik, orang yang menyekutukan Allah, wong wadon kang menyekutukan Allah, hatta yu'min, sehingga padha iman sapa musyrikah. Makanya kalau di dalam KUA di kita itu sudah sangat islami sekali, karena orang non muslim tidak boleh menikahi orang muslim kecuali harus masuk Islam dulu.
Makanya untuk menghindari adanya kebocoran-kebocoran, maka selalu KUA Pak Naib selalu mengajak baca syahadat dulu. Kenapa? Ini salah satunya. Wala tankihul musyrikati lan ojo nikahi, ojo ngawini sapa sira kabeh al musyrikati ing pira-pira wong wadon kang musyrik hatta yu'min, sehingga padha iman sapa musyrikat. Al mufradat maknane langsung mawon tangkihu wala tangkihu tadi apa? Tangkihul musyikati ay tatazawwaju. Mungkin yang punya kitab dicek. Kalau di sini tazawwaju tulisannya la'ala shawab, yang benar adalah tatazawwaju. Kalau tazawwaja itu fi'il madhi, sedangkan atasnya tadi yang dimaknani adalah fi'il mudhari', maka disamakan fi'il mudhari'nya. Ay tatazawwaju al-wathaniyati, tegese padha nikah, padha kawin sapa sira kabeh, ojo padha kawin sapa sira kabeh al-wathaniyati ing pira-pira penyembah berhala. Orang yang menyekutukan dengan menyembah berhala. Wal musyrika utawi musyrika, orang yang menyekutukan Allah, hiya ya musyrika iku allati wong wadon ta'budu kang nyembah sapa allati al authana ing pira-pira patung. Walaisa lan ora ana iku laha kedue musyrikah dinun utawi agama samawiyun kang bangsa langit. Wa misluha lan utawi sepadane musyrika iku al musyriku musyrik. Jadi orang yang dimaksud di musyrikah di sini adalah orang yang menyembah berhala yang bukan agama samawi. Agama samawi ini napa? Yahudi dan Nasrani itu agama samawi. Walaupun mereka yang kita lihat misalnya menyembah Yesus atau Nabi Isa, tapi mereka adalah agama samawi. Bahkan ada yang berkembang, ulama-ulama kontemporer, termasuk diantaranya Buddha Hindu pun sebenarnya samawi, cuma tidak dikenal di Arab. Hindu, Buddha, sampean debat mereka, kamu agama bikin sendiri ya, itu agama bumi, mereka pasti nggak mau. Mereka akan mengatakan kami agama samawi yang diturunkan dari langit, sehingga mereka yang meninggal pun akan kembali ke langit nirwana. Itu versi mereka. Maka yang ulama-ulama kontemporer zaman sekarang Hindu, Buddha pun samawi. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang musyrik yang menyembah berhala, patung dan sebagainya. Ini yang dimaksud. Nah, orang-orang yang menyembah ini itu tidak boleh dinikahi. Kalau di ayat ini adalah laki-laki tidak boleh menikahi perempuan musyrik. Makanya di sini wamisluha, dan begitu juga orang Islam perempuan juga tidak boleh menikahi laki-laki musyrik, orang penyembah berhala. Sekilas mawon mungkin berhala asalnya orang Quraisy, orang Mekah itu kan masih keturunan dengan Nabi Ismail. Ayah-ayah, termasuk ayahnya Nabi, dalam beberapa riwayat ayahnya Nabi
Abdul Muthalib adalah mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, agama samawi. Lah cuma orang-orang Mekah waktu itu mereka kan terpinggirkan desa. Yang lebih kota, lebih keren, mewah, sukses itu adalah orang Romawi. Mereka pada zamannya Romawi, mereka melihat di Damaskus. Jadi ketika mereka berdagang ke Damaskus, ke Syam, ke Syria zaman sekarang, mereka melihat orang-orang Damaskus, orang-orang Romawi, penyembah berhala itu lebih sukses dibandingkan mereka yang beragama Hanif atau agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sehingga mereka berpendapat, oh agamaku yang menghalangi aku untuk sukses, agamaku yang membuat aku menjadi gak sugih. Sehingga mereka mulailah ada beberapa orang yang sering dagang ke Damaskus, dilihat dewa-dewa yang disembah oleh orang Damaskus, orang Romawi itu kebanyakan adalah cewek, dewi perang, itu dewi cinta, namanya Dewi Amor ya kalau nggak salah, apalah itu. Makanya mereka orang-orang Quraisy, orang Mekah yang biasa dagang ke Damaskus mulai mencari perempuan-perempuan suci. Orang Arab itu siapa? Dibikinlah patungnya, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Ini sebagai pengganti. Aku ngikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Hanif, ngikuti ajaran Nabi Ismail, mbah-mbahku itu gak sukses, barangkali melok menjadi penyembah berhala, dewi-dewi itu bisa menjadi sukses. Itulah bermula kenapa orang-orang Mekah itu menjadi banyak yang musyrik pada awalnya, dan banyak di antara beliau-beliau termasuk yang masih murni adalah keluarganya Rasulullah Bani Muthalib. Itu salah satunya. Nah, pun wakilah ini tadi di keterangan tadi bahwasanya yang dimaksud dalam musyrik ini adalah para penyembah berhala. Yang agama samawi, Yahudi dan Nasrani tidak dianggap sebagai musyrik. Wakilah dan ada yang memberikan pendapat. Wakilalan dan ucapakan, ada sebuah pendapat, innaha sak temene musyrikah iku ta'ummu sumambrah alias termasuk alkitabiyati ing pira-pira wong wadon kang ahli kitab. Yahudi dan Nasrani pun itu termasuk orang musyrik. Li anna ahlal kitab, krono sak temene ahlul kitab iku musyrikuna musyrik li qaulihi ta'ala, krono dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Ini mereka yang berpendapat bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu loh ahlul kitab itu juga musyrik. Dasare apa? Ayat surat At-Taubah. Wa qalatil yahud, wa qalat lan ngucap sapa al yahudu Yahudi, Uzair utawi Nabi Uzair iku ibnullahi putrane Gusti Allah. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara Nasrani, orang Kristen, al-Masihu utawi Nabi Isa al-Masih, alias kalau orang Indonesia menyebutnya Yesus iku ibnullah, putrane Gusti Allah. Kalau jenengan insya Allah banyak yang tahu Nasrani yang menyembah, menganggap Nabi Isa alias Yesus sebagai anak Tuhan, sampai mungkin hampir semua tahu. Tapi kalau Uzair ibnullah mungkin banyak juga yang nggak tahu. Nabi Uzair itu nabi
zamannya Bakhtanasar. Orang sekarang menyebutnya Nebukadnezar. Jadi zaman itu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk eksodus, pindah dari Mesir besar-besaran ke Palestina. Di Palestina itu dikuasai oleh orang besar. Tanah Palestina itu pada dasarnya adalah tanahnya orang Bani Israel. Bani Israel itu siapa sih? Keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika zamannya Nabi Yusuf, jadi cek rodok agak biar nyambung. Ketika zamannya Nabi Yusuf itu kan kering kerontang, Nabi Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Ketika Nabi Yusuf jadi perdana menteri di Mesir, semua keluarganya Nabi Yakub, Bani Israel ini diboyong semua ke Mesir. Semuanya pindah ke Mesir. Tanah Palestina, tanahnya Nabi Yakub ini kosong. Di Mesir lama, mungkin ratusan tahun. Tanah ini akhirnya dikuasai oleh orang lain, orang Palestina. Kalau bahasa kitabnya Palestina. Nah, orang-orang di keluarganya Nabi Yakub, orang Bani Israel ketika di Mesir awalnya nyaman, masih dalam perlindungan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dan seterusnya sekian ratus tahun kemudian mereka diireni. Pak, kalau sekarang namanya urusan pribumi dan non pribumi. Ini bahaya juga. Ternyata orang Mesir ini menggalakkan bahwasanya pribumi dan non pribumi. Karena keluarganya Nabi Yakub, keluarganya Nabi Yusuf itu bukan orang pribumi, maka mereka yang awalnya kaya dirampas hartanya dijadikan budak. Sampai zamannya Nabi Musa mereka diperbudak oleh orang Mesir, Fir'aun, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk eksodus kembali ke Palestina. Di Palestina mereka berkembang, masuknya juga sebenarnya banyak intrik karena orang Israel itu kakean pola, sehingga masuknya itu ditahan sampai 40 tahun tidak bisa memasuki kota Palestina. Setelah masuk kota Palestina mereka berkembang, ada nabi, ada raja, ada nabi, ada raja, sampai zamannya Nebukadnezar tanah Palestina ini diratakan, hancur. Orang Israel itu dimusnahkan. Setelah itu ada namanya Nabi Uzair dalam keadaan porak-poranda lewat wilayah yang dihancurkan Nebukadnezar itu. Delok kondisi rumah yang hancur, diratakan, Bani Israel yang dalam tanda kutip musnah. Jerone ati tanya, nek koyok ngini rupane apakah bisa bangunan ini bisa kembali lagi, orang-orang Bani Israel akan bangkit lagi, apakah bisa? Dalam perjalanan setelah ada ucapan itu dalam hati beliau, senderan keturun. Lah yo keturun kok kebacut 100 tahun. Setelah 100 tahun beliau bangun, ternyata baru munggono tadi sebelum tidur kerajaan itu berantakan. Begitu bangun kaget, sudah megah sekali. Sampailah beliau datang ke kampungnya, nggak ada yang kenal. Anaknya lu gak kenal ambek bapaknya, karena beda 100 tahun. Anaknya itu sudah menjadi kakek-kakek. Anaknya Nabi Uzair itu sudah menjadi kakek-kakek, jadi nggak ada yang kenal. Datanglah ke kampungnya, ke saya ini Uzair, nggak percaya. Sampai ada salah seorang pembantunya yang sudah tua buta, kalau kamu benar-benar Uzair, sembuhkan, minta berdoalah kepada Allah agar mataku bisa disembuhkan. Akhirnya mata pembantunya ini bisa disembuhkan dan semua orang mengakui, oh ya
Ini Nabi Uzair. Problemnya waktu itu masih belum dianggap sebagai anak Tuhan, belum dianggap sebagai Tuhan, titisan Gusti Allah dalam tanda kutip. Mereka ternyata orang Bani Israel ketika dihancurkan sama Nebukadnezar, itu bukan hanya orangnya yang dibunuh, bangunannya dirusak, kitab suci Taurat itu semuanya dibakar. Orang-orang yang hafal Taurat gak ada. Kebetulan Nabi Uzair ini hafal tapi setengah lupa. Nabi Uzair ingat, saya dulu bapakku pernah naruh kitab Taurat di dalam tanah, digali. Begitu digali, dicari kitab Taurat, ternyata kitab Tauratnya alhamdulillah masih ada. Begitu dipegang, dibuka, ngeprul. Udah nggak ada pegangan sama sekali. Orang Yahudi nggak punya pegangan kitab Taurat sama sekali. Baru setelah itu Nabi Uzair merenung, mencoba mengingat-ingat kitab Taurat, isinya kitab Taurat. Tiba-tiba ada cahaya yang datang ke dalam tubuhnya Nabi Uzair. Seakan-akan orang-orang yang berpendapat, begitu cahaya itu masuk, Nabi Uzair langsung tahu, hafal, bisa membaca semua kitab Taurat. Ketika beliau hidup tidak ada yang mendewakan Nabi Uzair, pasti dilarang. Tapi ketika beliau wafat, mulailah ada ungkapan-ungkapan yang aneh. Iki nek gak turunane, nek gak titisane Gusti Allah gak mungkin. Wong 100 tahun gak mati dan sebagainya. Akhirnya orang Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Sama Nabi Isa pun dianggap sebagai anak Tuhan karena beliau lahir tanpa ayah. Maka konon zamannya Nabi Musa yang enggak, zamannya Nabi Isa yang enggak ada yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, enggak ada. Semuanya ya mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah. Cuma berkembang setelah Nabi Isa wafat. Rata-rata itu terjadi setelah Nabi Isa wafat, mulailah orang-orang itu kan, orang menungson itu lah cenderung materialis. Nek gak ketok itu gak iso dipercaya. Itu manusia pada dasarnya. Sedangkan iman itu kita harus percaya apa yang tidak bisa kita lihat. Itu iman. Yang kita bisa lihat itu nggak perlu diimani. Karena apa? Ya iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, orang-orang Bani Israel, keturunan Bani Israel itu hanya percaya apa yang mereka lihat, sehingga ketika ada Tuhan gak bisa dilihat, gak ada di bumi, mereka gak percaya, sehingga mencari bahasa titisane Gusti Allah di dalam bumi. Uzair dianggap sebagai Tuhan, Nabi Isa atau Yesus dianggap sebagai Tuhan. Dalil di sini yang diambil dari sini adalah ila qaulihi ta'ala, sampai dawuh Gusti Allah Ta'ala, amma yusyrikun, saking barang yusyrikuna kang padha musyrik sapa Yahudi dan Nasrani. Enaknya tak lihat Al-Qur'annya. At-Taubah biar mboten. At-Taubah ayat 30. Bunyinya biar lengkap. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalat lan ngucap sapa Bani Israil. Wa qalat lan ngucap sapa al yahudu wa Yahudi. Uzair, Nabi Uzair adalah ibnullah,
putrane Gusti Allah. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani al-masihu utawi Nabi Isa al-Masih iku ibnullah putrane Gusti Allah. Zalika utawi mengkono-mengkono iku qauluhum ucapane Nasrani lan Yahudi bi afwahihim kelawan cangkeme Yahudi Nasrani. Yudhahiuna manut sapa Yahudi Nasrani qaulal ladzina kafaru ing ucapane wong kafir min qablu sadurunge mereka. Jadi mereka ini sebenarnya keyakinane Yahudi dan Nasrani pada awalnya iman nang Gusti Allah. Cuma melok-melok, kurang lebih sama dengan orang musyrik wau. Wong iku sukses rek gara-gara kafir. Nah, kalau zaman sekarang kondisinya kok sama, nggak aneh Pak, nggak aneh kok ternyata sing sukses itu orang-orang yang nggak iman ten Gusti Allah. Ya nggak aneh, itu dari zaman dulu agar kita ini isok kuat nggak jogo imane, nggak usah kaget. Qatala muga-muga mateni sapa hum ing Yahudi Nasrani sapa Gusti Allah anna yufakun. Ittakhazu ngalap sapa Yahudi Nasrani ahbarahum ing pendetane Yahudi Nasrani waruhbanahum lan pendetane arbaban ing pira-pira pangeran utawa ing pira-pira orang tuan orang. Jadi ucapannya Yahudi dan Nasrani pendetanya itu dianggap mutlak bener min dunillahi berlawanan tanpa saking liyane Gusti Allah wal masiha lan nganggap al masiha ing Nabi Isa al Masih ibnu Maryam ing sebagai arbaban. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa Yahudi Nasrani illa liya'budu kejaba yen to nyembah sapa Yahudi Nasrani ilahan ing pangeran ing Gusti wahidan kang siji. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illahu kejaba huwa Gusti Allah. Subhanahu maha suci Gusti Allah amma yusikun mahalu syahidnya niki. Subhanahu amma yusikun saking barang yusikun kang padha nyirikno. Artinya dari ayat ini menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani itu musyrik. Mahal sahidnya ten mriku. Amatun wala amatun lan yakti utawi budak mukminatun kang iman iku khairun luwe apik mim musyrikatin saking wong wadon musyrik walau ajabat walaupun mempesonakan sapa musyrikah kum ing sira kabeh. Amatun mukminatun maknanya al amatu utawi amat iku al mamlukatu budak kang den miliki bimilkil yami kelawan kemilikan yamin. Wahia utawi amat iku tuqabilu sakwalike nyuwali al khurrata ing wong merdeka. Budak ini zaman dulu adalah, kalau dalam Islam adalah orang tawanan perang. Zaman dulu karena terjadi perang antara Islam dan non Muslim, maka yang kalah itu menjadi tawanan. Yang laki-laki ada dua pilihan ketika terjadi perang. Yang kalah ini, kalau terlalu membahayakan biasanya langsung dibunuh. Kalau dia kaya ditawani untuk penebusan. Misalnya siapa ini ditebus dengan uang sekian. Kalau sudah gak kaya, gak dibunuh, maka dijadikan budak. Yang laki-laki dijadikan budak, yang perempuan dijadikan budak. Ini kasusnya dulu. Pada dasarnya Islam mengakui orang manusia adalah lahir dalam keadaan merdeka. Perbudakan ini bimilkil yamin dengan pemilikan yamin ini maksudnya
terjadi karena ini proses jual beli dan sebagainya. Gak boleh orang merdeka terus langsung dijadikan budak. Itu tidak namanya bimilkil yamin. Menikahi budak sekarang, kalau sekarang katakanlah perbudakan tidak ada, menikahi orang yang rendah secara, jadi budak itu umumnya zaman dulu itu kan dari Ethiopia, dari Afrika, hitam, nggak cakep dan cenderung jadi pembantu. Menikahi budak itu lebih baik dibandingkan menikahi orang non muslim, orang musyrik, walaupun dia itu sangat mempesona. Mempesona itu apa? Dalam banyak hal, bisa jadi dari kecantikan. Kecantikan itu bisa dari wajah, postur tubuh dan sebagainya, bisa dari kekayaannya, bisa jadi dari nasabnya, bisa jadi dari dia mempunyai kekuatan. Menikahi orang yang budak itu lebih baik dibandingkan menikahi orang non muslim walaupun dia mempunyai segalanya. Bahasa kasar ini ngoten. Wala tungkihu lan aja nikahno sapa sira kabeh al musyikina ing wong lanang musyrik. Aila tuzawwiju aja ngawenaken sapa sira kabeh ayyuhal auliya hi para wali. Al makna, maksudnya tadi nek wong laki-laki jangan menikahi perempuan musyrik. Sedangkan dari sudut orang Islam, para wali ojo sampai ngawetno anakmu oleh orang non muslim. Makna dari ini maknanya apa? La tatazawwaju. Ojo kawin sapa sira kabeh ayyuhal mukminun, he wong kang padha iman. Al musyikati ing pira-pira wong wadon kang musyrik, hatta yu'minna sehingga padha iman sapa musyikah billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir. Wala amatun lan yakti utai budak mukminatun kang iman billahi kelawan Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku afdhalul luwi utama min hurratin dibandingkan wong merdeka musyikatin kang musik. Wa in ajabat, walaupun mempesonakan sapa musikakum ing sira kabeh, mempesonakan kum ing sira kabeh sapa musikatu wong musik bijamaliha kelawan kecantikannya, wa malihalan hartanya, wasairu malan sekerine barang yujibu kang menyebabkan apa ma'arrobata ing cinta fiha ing dalem musyrikah min hasabin. Ini kalau dia min hasanin, min hasabin bayani saking nasab, au jahin utawa pangkat, au sultanin utawa kekuasaan. Kadang ada orang muslim, dan ini pernah ada salah seorang teman, kamu tak nikahno anakku, cantik, tapi kamu harus keluar dari Islam. Kamu kalau keluar dari Islam, tak kasih posisi bagus, dapat rumah, dapat mobil, wis oleh bojo ayu, oleh posisi, saya nggak menyebutkan apa waktu itu, tapi posisinya bagus selama kamu keluar dari Islam. Ada. Nah, ayat ini memberikan gambaran seperti itu. Selanjutnya wala tuzawwiju lan aja ngawinna sapa sira kabeh al musyikina ing pira-pira wong musyrik min nisaikum, aja ngawinna min nisaikum saking wong wadon sira kabeh al mukminati kang iman
hatta yu'minu sehingga padha iman sapa wong musyrik billahi kelawan Gusti Allah wa rusulihi lan utusane wali antu zawwijuhunna lan yakti yen to ngawinaken sapa sira kabeh hunna ing mukminat min abdin oleh budak mukminin kang iman iku khairun luwe apik lakum maring sira kabeh min antu zawwiju dibandingno yen to ngawinno sapa sira kabeh hunna ing mukminat min hurrin saking wong kang merdeka musikin kang musyrik mahma ajaba walaupun mempesonakan menggawokno sapa musyikum ing sir kabeh fil hasabi ing dalam nasab wan nasabi wasyarafilan kemuliaan fa inna haula'i jadi kadang ada kondisi ditawani oleh mantu artis misalnya duit sugih ganteng segalanya cuma non muslim pilihane maka di sini Allah walaupun ngapunten kuli iku tasik luwe apik timbang selama dia iman masih jauh lebih baik dibandingkan sing ganteng tapi non muslim. Allazina fa inna haula il musyikina wal musyikat mongko sak temene iku kabeh wong musyrik lan musyikat allazina hurrimat kang den haramaken alami ngatasi sira kabeh apa munakahatuhum menikahi mereka wa musaharatuhum lan bebesanan dengan mereka iku yad'una ngajak sapa musyikin lan musyikat kum ing sira kabeh ilama maring barang yu'addi kang nyampeaken bikum kelawan sira kabeh ilan nari maring neraka karena menikahkan dengan orang musyrik atau musyika itu membawa kalian semua menuju ke neraka. Wallahu sedangkan Gusti Allah ya tu ngajak sapa Gusti Allah ilal amali maring perbuatan allazi yujibu kang nyebabaken al jannata ing swarga. Wa yuwaddihu lan rangaken sapa Gusti Allah hujajau ing argumene Gusti Allah wa adilatu lan petunjuk dalil Gusti Allah linasi maring menungso liya tazakkaru supaya mikir sapa menungso fayamizu mongko bisa bedokno sapa menungso bainal khairi antarane kang apik wasyarri lan kang elek wal khabith lan kang jember wa taibilan kang sae. Jadi pernikahan niku kalau saya pernah membaca ada salah seorang motivator menggambarkan pernikahan itu kan kudu harmoni. Wong musyrik oleh wong musyrik, wong apik oleh wong apik. Kenapa? Kalau ada orang baik ketemu orang jelek, itu enggak harmoni, enggak nyambung. Munggo dipaksakan menjadi dalam sebuah pernikahan hanya kelihatan harmonis di luar, tapi enggak akan harmonis di dalam. Ono ae masalah. Lu enggak usah ngoten. Yang satu orang itu bisa nyambung, bisa kumpul dalam sebuah tempat pertemanan mawon, mboten usah ngomong pernikahan. Itu pasti ada titik temu. Sampeyan nek sing padha seneng nang masjid, ketemu ambek wong nang masjid. Kok ono wong dipaksakan, wong gak seneng nang masjid sampeyan warik saman eret-eret nang masjid gak bakalan gelem, Pak. Ini namanya enggak harmoni. Sama apalagi itu dalam urusan pernikahan. Sampean kalau orang musyrik wis gak percaya ambek Gusti Allah, sampean percaya ambek Gusti Allah, gak nyambung. Dipaksakan kayak apa yang ada, enggak harmonis di dalam. Yang sering terjadi beberapa kali orang yang saya perhatikan ya gak enak uripe. Walaupun mungkin sugih, mewah, tapi begitu yang saya pernah lihat, ini yang saya pernah lihat, suaminya Islam,
istrinya non muslim, saya nggak nyebut agamanya apa, anak sampean delok rata-rata hampir nggak ada yang melok agamane bapake, kecuali anaknya mau mikir. Tapi kalau nggak mau mikir pasti melok agama di luar Islam. Karena apa? Islam itu banyak tuntutan. Sholat kita itu sehari 5 kali, mereka cuma 1 minggu, ada yang sebulan sekali. Milih sing enak. Itu yang terjadi. Pun kita sampai sak monten, mbok menawi wonten pertanyaan, monggo bebas. Nggih. Nggih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Walaupun ini insya Allah dibahas nanti pelajaran selanjutnya, itu hal yahrumu nikahul kitabiyat, apakah haram menikahi orang ahli kitab. Ulama membedakan menjadi 2. Ada yang berpendapat boleh menikahi ahli kitab selama dia itu keturunannya memang mbah-mbahe itu ahli kitab. Orang Mesir misalnya, itu mbah bapake Mesir itu kan Kristennya Kristen Koptik. Itu masih dalam tanda apakah mbah bapake Kristen, ibu mbahe Kristen, ini masih keturunannya ahlul kitab semua. Itu dianggap masih boleh. Karena pada dasarnya mereka masih nyambung. Ada yang berargumen, loh mereka itu loh menganggap, yang sekarang menganggap Yesus itu anak Tuhan. Dari dulu termasuk dalam ini sama. Tetap. Cuma makanya di sini ada batasannya, wal muhsonatu. Orang-orang, jadi tidak semua orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu boleh dinikahi, tapi ada batasannya, wal muhsonatu. Orang-orang yang muhson, yang terjaga, enggak karena dia cantik, seksi, itu sudah bukan muhson lagi. Saya makanya sempat pernah campur dalam pola pikir saya, muhson waktu itu membahas masalah zina, kalau nggak salah zina muhson itu terjaga karena pernikahan. Tapi kalau ini zina, ini muhsonat, itu orang-orang yang bahasa sekarang beragamanya dia masih pakai jilbab. Orang pada dasarnya kalau orang Kristen Koptik itu, sama lihat orang-orang termasuk biarawati itu kan masih pakai jilbab, masih beragamanya kuat. Ada ulama yang beranggapan itu ada, tapi hanya sebagian besar di kalangan tertentu. Untuk di luar itu dianggap bukan ahli kitab yang asli, sudah kecampuran. Nanti kita bahas lebih konkretnya di pelajaran selanjutnya. Ada insya Allah pertemuan besok. Apa sih dasarnya, apa mereka yang boleh menikahi? Kalau anggaplah yang mereka yang nggak boleh menikahi, ya mereka kan musyrik, clear. Tapi mereka yang memperbolehkan menikahi ahlul kitab
berdasarkan tadi surat Al-Maidah ayat 4 kalau nggak salah, ayat 5. Ada yang memperbolehkan berdasarkan itu, makanya dicari titik temunya. Inilah gunanya para ahli fikih. Mazhab Syafi'i berpendapat, saya ngomong mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh karena sudah nggak ada. Mazhab Syafi'i loh ya. Mazhab Syafi'i sudah berpendapat tidak ada ahlul kitab lagi. Sudah keputus era zamannya para sahabat. Nah, Imam Syafi'i seingat saya, nanti nggak tahu dia seingat saya pada zaman beliau sudah menganggap tidak ada ahli kitab yang musonat, yang terjaga seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Pun, monggo. Nanti ada juga yang berpendapat boleh menikahi orang laki-laki Islam menikahi orang ahlul kitab. Tapi orang laki-laki ahli kitab nggak boleh menikahi orang perempuan Islam. Ada yang begitu. Monggo. Sampun. Barangkali ada yang nanya, loh orang sempat ngetop pertanyaan. Dalam pendapat kita orang Islam selama dia membaca syahadat masih gak tahu sholat, gak tahu pada akhirnya bisa masuk surga. Padahal yo begal, yo maling, tapi gelem syahadat, gelem tapi masuk surga. Sedangkan ada orang wapi nang tonggo, yo loman, yo sopan, tapi gak Islam, kok mlebu neraka. Logikae nang ndi? Pernah ada pertanyaan itu di dalam benak jenengan? Kan ono kadang-kadang kita punya tetangga wapi, tapi gak iman, gak Islam. Berdasarkan kitab kita, keyakinan kita, mereka itu tetap masuk neraka sebaik apapun itu. Kok bisa? Pernah digambarkan gini, logikanya simpel Pak. Simpel. Kalau dalam keluarga, kita punya istri, wapi, yo masak, yo wapi, tapi gak seneng gini, seneng wong liya, sampean loro ati enggak? Lah ini Gusti Allah lebih-lebih. Wapi duwe bojo ya wayu, ya berbakti, tapi gak ngakoni sampean bojone. Ngakoni wong liya sing diidam-idamno, ikulah bojoku. Loro ati enggak sampean? Api-api itu semua kehapus. Sama orang non muslim sebaik apapun itu dilakukan bukan untuk Allah, bukan kepada Allah, tapi untuk orang lain. Maka yang muspro amali sebaik apapun itu. Atau pernah misalnya gini, kalau dalam hidup bernegara, sama ngerti spionis, mata-mata orang luar Malaysia datang ke Indonesia. Contoh ini enggak atau orang jangan tetangga orang luar datang ke Indonesia. Baik Pak, nyantuni orang, tapi dia bekerja itu membaiki orang, tujuannya agar memata-mata yang ada di Indonesia untuk kebaikan orang luar negeri. Mata-mata ini kalau ketahuan sama pemerintah Indonesia seneng napa mboten? Ya muring-muring, sebaik apapun dia. Maka logika paling simpelnya gitu. Apapun, sebaik apapun itu, karena yang dikerjakan itu bukan untuk Allah. Walaupun ada orang yang tidak bagus, dablek, ya nyolongan, ya begal, tapi tetap loyal nang Gusti Allah, ya tetap diakoni. Gitu pun. Kalau nggak ada pertanyaan, lo tutup.
Nah, kebetulan Kiai ini lagi iku nutup Yai. Langsung mawon. Iki perkara dhewe iki Kiai ini pun muga-muga bermanfaat. Saking kula akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.